Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Wahyu semua berjumpa lagi bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Saya doakan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat dan saat ini memang rakyat Indonesia telah mendapatkan presiden dan wakil presiden yang baru, di mana memang kemarin kita saksikan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan. Tetapi sepertinya masyarakat sekarang akan membahas terkait jajaran kabinet yang telah disusun oleh eh, Presiden Prabowo dan wakilnya ini. Maka untuk itu bincang bersama Wahyu kali ini akan mengambil tema terkait program 100 hari Kabinet Gendut Prabowo harus dirampingkan agar beban rakyat berkurang. Nah, saya akan membacakan salah satu berita dari BBC News Indonesia tanggal 21 Oktober 2024 dengan judul Prabowo melantik jajaran menteri dan wakil menteri, kabinet tergemuk sejak Orde Baru hingga reformasi. Bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin 21 Oktober terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam kabinet merah putih. Dan ini diklaim sebagai kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga reformasi. Jadi Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran menterinya pada Senin 21 Oktober sore, beberapa jam setelah Presiden baru di Indonesia tersebut melantik menteri dalam kabinet merah putih pada Senin pagi. Beliau menyampaikan, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Presiden Prabowo Subianto menanyakan hal itu kepada menteri dan pejabat setara menteri di Istana Negara Senin pagi. Digelar di Istana Negara, Prabowo melantik 48 menteri negara dan sejumlah kepala lembaga kabinet merah putih, dan selain jajaran menteri, Presiden Prabowo juga melantik pejabat setingkat menteri. Nah, tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu, kabar baik. Baik, Bang Rocky. Jadi setelah kemarin pelantikan, kemudian Presiden Prabowo juga langsung melantik para pembantu-pembantunya gitu, para menteri-menterinya, wakil menterinya gitu, Bang Rocky. Artinya beliau mengumumkan bahwa kabinetnya ini dinilai banyak pihak sangat gemuk karena memang ada 7 Menko, kemudian 41 menteri dan pejabat setingkat menteri dan 56 wamen. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan narasi yang dinyatakan banyak masyarakat bahwa ini adalah kabinet tergemuk sepanjang sejarah Indonesia mungkin ya? Iya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Amin ya Allah. ini kalau kita lihat kabinet paling gemuk ya di dalam praktek pemerintahan negara kita, karena dimulai dari revisi Undang-Undang Kementerian yang membatasi menteri itu 34. Hmm. Kemudian setelah direvisi itu tidak ada lagi batas itu, sehingga ya dimungkinkan untuk sampai sebesar ini. Dan ini menurut saya ada dua kabar, kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya ini menjadi kabar baik bagi para calon menteri, calon wakil menteri, dan bahkan sudah dilantik menjadi menteri dan wakil menteri. Luar biasa, ada 56 wakil menteri itu. Itu kalau semua dikasih mobil, udah banyak mobil yang harus kita beli. Belum Ya. lagi harus kasih kantor, kasih meja, kasih kursi, kasih semua harus kita belikan semua. Itu yang membelikan adalah uang rakyat. Jadi ini menurut saya menabrak salah satu pilar pemerintahan yang baik atau asas-asas ciri-ciri pemerintahan yang baik, yaitu efisiensi maupun effectiveness. Jadi dia eh, ya tidak efisien sebenarnya, ini bahasa lainnya boros gitu. Jadi ini dengan jumlah seperti ini nampak kita membentuk pemerintahan yang tidak ramping, tidak Hmm. lincah, bahkan tidak gesit. Kira-kira gitu, karena terlalu nampak gemuknya gitu, terlalu besar. Tanda petik, ini semakin besar, semakin mahal biayanya, semakin boros, dan semakin lamban dalam bergeraknya. Saya pikir ini kabar buruk buat masyarakat, karena dia akan dibebani dengan berbagai biaya, karena ujung-ujungnya
semua biaya akan ditanggung oleh masyarakat. Saya pikir itu Bung Wahyu. Baik, apabila dari pihak pemerintah menyatakan salah satu alasan kabinet gemuk ini karena memang, kita ini negara yang besar dan luas, Bang Rocky. Bagaimana jika dibandingkan dengan mungkin negara-negara besar lainnya, apakah memang juga seperti ini atau tidak? Apa tanggapan Bang Ya, Rocky? ya ini saya pikir argumentasi atau alasan itu tidak logis. Karena kalau kita bandingkan ya apalagi dunia sekarang ya mudah sekali membandingkannya ya. Kalau kita bandingkan Amerika itu negara besar, jumlah penduduknya juga besar, Hmm, luasnya juga lebih luas dari Indonesia, mungkin 9 kali lebih luas dari Indonesia. hmm, Eh, Jumlah menteri Amerika sedikit, tidak sampai hmm. 30. Jumlah menteri Amerika itu hanya 24. Ada 15 menteri plus 9 pejabat setingkat menteri, sekitar 24 saya tidak sampai 30. Hampir Itu separuhnya justru ya Bang Rocky ya, dari iya, Indonesia? iya. Itu padahal negaranya besar, lebih besar dari Indonesia, jumlah penduduknya juga besar gitu. Jadi luasnya bahkan lebih luas dari Indonesia 9 kali lebih luas. Dia 9 juta kilometer persegian. Nah, kalau kita lihat negara yang besar juga misalnya Cina. Cina itu kita lihat dia cuma 26 menteri. Hmm, Jumlah penduduknya 1,4 miliar itu kan berapa hmm, kali Indonesia gitu. Luasnya juga sekitar 9 jutaan kilometer persegi dibanding Indonesia 9 kali lipatnya. Tapi dia hanya butuh 26 menteri. Sementara kita sampai berapa? 50-an ya. Ada 7 Menko, ada 41 menteri plus 5 pejabat setingkat menteri. Nah, itu kalau kita lihat berarti sekitar 53 orang. Belum ada 56 wakil menteri lagi. Luar hmm, biasa itu. Jadi kalau di alasannya negaranya lebih besar sehingga kita butuh menteri yang besar, negara lain lebih besar tidak bikin menteri banyak-banyak, kira-kira gitu dibandingkan Amerika. Itu dari segi jumlah penduduk maupun luasnya. Saya ingin membandingkan dari segi anggaran yang hmm, dikelola. Eh, Jepang itu cuma perlu 19 menteri dia. Jadi hmm, satu perdana menteri plus 19 menteri dia. Jadi ramping. Dan anggaran yang dipunyai Jepang itu luar biasa besarnya. Jepang itu punya anggaran 114,79 hmm, yen. Nah, kalau dirupiahkan itu sekitar 11,8 juta triliun. Nah, itu. Jadi mungkin sepersepuluhnya kita itu. Indonesia kan hanya 3.000 triliun. Bayangkan 3.000 triliun dibagi 52 kementerian atau 50 menteri, iya, coba. Itu kan satu kementerian cuma mengelola sekitar 60 triliun. Nah, jadi sudahlah anggarannya kecil, di, harus dibagi-bagi ke sekitar 50-an menteri. Belum ada 56 wakil menteri. Habis uang kita sebenarnya itu. Jadi habis uang untuk membiayai para menteri dan tidak untuk habis membiayai rakyatnya atau melakukan pembangunan. Saya pikir ini yang paradigma pemerintahan yang sangat aneh gitu ya. Dan dengan besarnya kementerian ini berarti kita sebenarnya posisinya itu menjadikan negara kembali sentralistik hmm, dan menabrak semangat otonomi daerah. Kalau otonomi daerah itu kan sebenarnya prinsipnya daerah yang bekerja dekat dengan rakyat, pemerintah dekat dengan rakyat, dialah yang harus diperbanyak pegawainya ataupun aparatnya. Jadi semakin ramping menteri, semakin banyak pegawai di daerah. Nah, kalau menterinya hmm, diperbanyak, mau nggak mau staf menteri harus nambah. Berarti iya, ya kekuasaan sentralistik kembali dan cenderung nanti akan jadi negara otoriter kalau udah begitu. Nah, itu yang betul betul kita juga perhatikan dalam konsep pemerintahan. Ini berarti Pak Prabowo cenderung melakukan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik karena memperbesar pusat dan daerah ya akan terbengkalai itu biayanya habis untuk membiayai pemerintahannya kritisi. Begitu hmm. Bung Wahyu. Baik. Kira-kira ada bahaya yang lain nggak, Bang Rocky, dengan, kabinet kabinet gemuk ini? Apakah memang hanya terkesan, ya tadi, bagi-bagi jabatan ketimbang, melayani rakyat? Belum juga, terkait misalkan politik dinasti, di mana memang, informasi yang kita dapatkan bahwa
di antara menteri dan wakil menteri pun itu sebagian juga ya rasa yang menteri yang sama dengan sebelumnya, artinya dengan cara yang sama, rasa yang sama, belum juga dari sebagian menteri atau wakil menteri ini dari salah satu kolega atau keluarga rejim yang sedang berkuasa saat ini. Bagaimana pandangan Bang Rocky? Ya betul itu. Jadi kalau kita lihat justru menteri-menteri ini disusun lebih banyak kepentingan politiknya Hmm, daripada kepentingan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Jadi banyak kementerian yang sebenarnya bisa diurus oleh digabungkan menjadi dirumpunkan menjadi satu kementerian, dibagi-bagi. Ada menteri kebudayaan sendiri, ada menteri pendidikan tinggi sendiri, ada. Nah ini menurut saya ini memperbanyak jumlah kursi, tetapi memperlambat pekerjaan gitu, atau membuat birokrasi menjadi lebih gemuk gitu. Nah kalau resikonya eh, pemerintahan yang gemuk itu akan menjadi lebih boros, biayanya lebih mahal. Jadi minimal ada 3 penyakit di situ. Penyakit boros yaitu mahal, karena biar bagaimanapun dengan ada tambah menteri harus tambah kantor, tambah mobil dinas, tambah staf atau pegawai yang diperlukan, tambah biaya operasional. Itu boros hmm, sekali. Nah, beda kalau menterinya digabung aja kan gitu kira-kira. Jadi itu menunjukkan pemborosan. Boros luar biasa. Yang pertama boros. Yang kedua, penyakit yang kedua adalah jadi lamban. hmm, Karena makin banyak kementerian mengurusi suatu persoalan, maka dia harus rapat koordinasi. Dengan rapat koordinasi ini, itu, sinkronisasi, dan seterusnya. Jadi lebih lambat. Sama dengan manusia, kalau badan sudah semakin besar, pergerakannya akan semakin lambat. Biayanya juga semakin mahal. Bung Wahyu kalau berat badannya cuma 60-70, pakaiannya kecil cukup. Tapi kalau udah ya, 200 kilo, mau nggak mau pakaian 2 orang dipakai, kan gitu. Jadi pasti lebih hmm, mahal biayanya. Makanya hmm, juga lebih mahal. Jadi ini resiko dengan birokrasi yang semakin gemuk, semakin besar, semakin lamban dia, semakin mahal. Belum lagi yang ketiga adalah biaya penyakit birokrasi, yaitu hmm, ada korupsi, nepotisme. Tadi dibilang ada nepotisme, ada dinasti dan seterusnya. Itu penyakit yang ketiga itu. Jadi kalau sama dengan manusia juga, kalau dia sudah gemuk maka muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ada tekanan darah tinggi, obesitas, kejantungan, ada asam urat dan seterusnya lah kira-kira. Nah, hmm. birokrasi jatuhnya kepada korupsi, manipulasi, KKN, dinasti, politik dinasti dan seterusnya. Nah, itu resiko-resiko yang terjadi. Masing-masing menteri nanti bawa subtimnya, bawa pendukungnya, jadi akan muncul-muncul biaya-biaya yang terus membengkak. Jadi 3 itu yang akan menjadi persoalan serius ke depan. Di dalam 100 hari kinerja kabinet ini akan banyak ditemui 3 persoalan itu. Dan semua ujung-ujungnya dibebani kepada rakyat. Karena biar bagaimanapun rakyat yang harus membayarnya, pajaknya ditambah retribusinya, dicari macam-macamnya nanti. Jadi kalau tahun depan PPN sudah naik jadi 12%, itu ya kita pahami saja bahwa memang kalau birokrasi butuh biaya, dia pasti akan mencari pendapatan-pendapatan baru dan Hmm, tidak lain yang disasar rakyat. Kan kasihan rakyat. Jadi kabinet semakin besar, maka beban rakyat untuk membiayai pemerintahan ini jadi semakin besar. Jadi pajak akan ditarik di mana-mana. Setelah itu kalau memang nggak cukup, ya tentu akan ada hutang lagi nanti. Kira-kira begitulah gambarnya. Itu bahaya-bahaya ke depan yang akan kita hadapi dalam konteks pemerintahan yang dengan komposisi birokrasi yang sangat gemuk, menteri yang sangat banyak. Begitu Bung Wahyu. baik. Kemudian begini Bang Rocky, apakah memang program 100 hari ini, program kerja 100 hari ini akan membawa perubahan atau ada gebrakan yang besar atau justru ya sepertinya sama saja gitu. Kita akan melihat rakyat akan disuguhkan dengan sesuatu yang sama saja, justru tidak ada perubahan sama sekali. Dan apakah memang eh, program kerja 100 hari ini juga bisa merampingkan kabinet ini atau memang justru ya sudah karena memang sudah dibentuk, artinya ini tidak bisa dirampingkan lagi, Bang Rocky? Ya ini semua tergantung kebijakan Pak Presiden ya. Karena Ya. kan di undang-undang kementerian itu membentuk menteri, mengurangi, mengangkat, memberhentikan itu kan hak prerogatif presiden. Jadi dia yang punya kewenangan di situ. Nah ini tergantung Pak Prabowo ini memikirkan
nasib koleganya, bagi-bagi kursinya, bagi-bagi kekuasaannya, atau memang mempertimbangkan, oh beban rakyat makin besar, pajak makin dibebani makin banyak, rakyat makin sulit. Kalau memikirkan itu berarti kita harus rampingkan pemerintahan, minimal wakil-wakil menteri yang memang tidak terlalu urgen ya dikurangi, menteri yang bisa digabung-gabungkan digabungkan, sehingga efisiensi pemerintahan bisa didapatkan, efektivitas pemerintahan bisa didapatkan, dan yang paling penting adalah pemerintahan menjadi ramping dan lincah, cekatan, cepat, gesit. Nah itu yang kita ingin ada bentuk pemerintahan yang baik. Kalau lawannya pemerintahan baik berarti pemerintahan yang buruk, kan gitu kira-kira. Jadi kalau Iya. dia tidak gesit, tidak ramping, kegemukan, dia lamban, itu berarti praktek pemerintahan yang buruk. Nah tinggal nanti 100 hari itu mau dievaluasi atau tidak. Saya pikir kalau memang ini euforia, misalnya karena terikat dengan janji-janji politik dengan para partai maupun para pendukungnya, tim sukses dan seterusnya, mestinya tidak diplot dalam jabatan menteri, bisa jadi plot ke kegiatan-kegiatan lain. Nah, kementerian itu kan sudah fikos jadinya. Nah, tetapi kalau punya niat baik tentu akan dipertimbangkan kembali untuk bisa kementerian-kementerian tertentu digabungkan. Jadi kalau enggak akan lucu itu Bung Wahyu. Misalnya kalau kita lihat di Kementerian Jepang kan hanya 19. Kalau dia Ya. melakukan kerjasama ke Indonesia, nanti ada beberapa menteri Indonesia yang nggak punya mitra kerja dengan pemerintahan Jepang. Ya kalau Hmm. menteri luar negeri ada lah kan, menteri luar negeri ada, menteri Iya. dalam negeri Iya. ada. Tapi menteri-menteri yang lain kan ini kalau dicocokkan ke Kementerian Jepang nggak ada mitranya, kan kira-kira begitu jadinya. Nah, ke Iya. Amerika bekerja sama dicocokkan gini, dibalansingkan, oh ternyata nggak ada nih cocoknya di sana nomenklaturnya. Karena di Amerika hanya 20-an 4 menteri, di kita sampai 50-an kan kira-kira gitu. Setengahnya itu kira-kira. Jadi berarti ada setengah menteri yang sebenarnya tidak punya mitra kerja tuh, nganggur itu jadinya. Nah ini yang menurut saya perlu kita evaluasi ya. Pemerintah ini kita ingin pemerintahan itu baik. Jadi kalau kita mengkritisi ini bukan karena kita benci, tapi justru kita sayang. Sayang kepada pemerintah supaya dia bisa bekerja dengan baik. Sayang kepada rakyat supaya rakyat tidak terbebani terlalu banyak dengan pungutan pajak segala macamnya. Nah gitu maksudnya Bung Wahyu. Baik, baik. Ini pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya berapa sih idealnya jumlah menteri kita gitu untuk Indonesia sendiri ya? Atau memang, apakah ada pembanding yang lebih baik misalkan kita menelisik kembali sejarah Islam atau di kisah menteri, pemerintahan atau kabinet di masa para khalifah begitu Bang Rocky? Jadi kalau kita mengukur sebenarnya jumlah kementerian itu mestinya dibentuk kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau di suatu negeri tidak butuh kementerian apa pertambangan karena memang nggak ada tambangnya, berarti kan nggak perlu kementerian pertambangan. Ya. Kalau di suatu negeri misalnya tidak ada pertaniannya, berarti kan tidak perlu kementerian pertanian. Kalau suatu negeri itu tidak ada persoalan-persoalan yang terkait dengan kelautan atau ya tidak perlu. Nah kalau Indonesia ini kan lengkap sebenarnya. Ada kelautan, ada kehutanan, perkebunan, segala macam sebenarnya. Tapi semua itu bisa dirumpunkan, gitu. Digabungkan Ya. dalam satu nomenklatur tertentu. Kita bisa bandingkan ya dari berbagai roda pemerintahan, periode pemerintahan yang lalu, misalnya di zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, kita kan bisa melihat ya dengan kementerian yang ada dengan jumlah sekitar 30-an, kalau di masa Orde Baru ada yang 20-an sekian. Nah, kalau di masa Pak SBY sekitar 32, 34 gitu ya. Saya pikir itu sudah lebih dari cukup untuk bisa mengerjakan berbagai persoalan. Nah, Mhm. kalau kita lihat di sistem kekhilafahan, itu kalau saya lihat strukturnya dan praktek dari para pemimpin dulu memang sangat simpel. Jadi ya kalau memang tidak perlu dibentuk suatu departemen, ya nggak perlu. Yang paling penting kan misalnya departemen dalam negeri, luar negeri, departemen pertahanan, departemen pertanian, karena ada pertanian kita, Iya. kelautan ada kita, maritim ya dan seterusnya. Iya. Nah itu aja yang paling dibentuk.
Nah, yang lain-lain misalnya terkait dengan urusan kemasyarakatan, sosial budaya itu masa di Kementerian Dalam Negeri misalnya. Hmm. Dulu kepolisian kan di bawah Kementerian Dalam Negeri dulu itu. Iya. Jadi dia tidak pejabat setingkat menteri sendiri. Urusan hak asasi manusia itu kan sebenarnya cukup di bawah, taruh di bawah Departemen Kehakiman atau di bawah Hukum dan HAM, kan persoalan keadilan itu. Jadi tidak harus ada sendiri gitu. Dan urusannya apa gitu persoalannya, kan gitu posisinya. Nah, jadi kan persoalan hukum ya hukum. Nah, keadilan yang masukkan ke hukum. Ini ada Menteri HAM sendiri, Menteri Pemberdayaan Perempuan sendiri, ada Hmm. Menteri Penempatan apa nama itu tenaga kerja sendiri dan seterusnya. Iya. Jadi saya lihat memang sengaja jadi membengkak gitu dengan berbagai nomenklatur itu, dan itu biayanya besar. Nah, saya pikir itu yang butuh dirampingkan. Memang dengan dibuat Menteri Gemuk ini banyak yang senang juga, terutama para Hmm. menteri, para wakil menteri. Nah, mungkin Iya. pejabat-pejabat eselon satunya akan nambah gitu. Ya, Hmm. bayangkan nambah pejabat eselon satu kan berarti nambah apa, fasilitas, nambah mobil, nambah macam-macam itu. Kantor, mobil, staf, kan jadi bengkak itu. Itu yang saya kategorikan dalam kacamata pemerintahan ini menabrak semangat otonomi daerah ketika memperbanyak aparat di pusat, menambah jumlah menteri, menambah staf, menambah pegawai, dan seterusnya itu. Sementara kita Hmm. ingin pemerintah itu ramping di pusat sedikit saja karena tugasnya membuat kebijakan, di daerah itu yang berhadapan dengan rakyat langsung dia harus bekerja. Gitu. Jadi jangan diperbesar di pusat. Nah, kalau kita lihat kacamata di masa-masa kekhalifahan dulu, ramping sekali kalau kita lihat itu. Nah, sesuai kebutuhan. Jadi memang tidak perlu di tambah-tambah gitu. Sebagai contoh misalnya, kalau kodi atau menteri kehakiman atau kepala pengadilan, kalau sekarang Iya. mahkamah lah gitu ya. Itu kan dalam Islam itu ada kodi hisbah, ada kodi mazalim. Itu tidak semua daerah diperlukan. Jadi kalau memang tidak ada Iya. kasus ya nggak perlu dibentuk kantor di situ gitu. Jadi Hmm. bisa dirangkap di tempat lain. Nah, ini yang saya lihat nomenklatur untuk merumpunkan atau menggabungkan urusan-urusan di kementerian itu mestinya harus menjadi pemikiran kita supaya justru tidak malah dipecah-pecah dan menjadi menteri yang semakin banyak dan menjadi beban bagi negara untuk membiayai. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik, memang seharusnya rejim ini mau belajar dengan apa yang sudah Islam laksanakan dulu, Bang Rocky. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian. Baik, Bang Rocky, sepertinya kita sudah sampai di akhir acara ini. Tapi sebelum kita akhiri, kami ingin mendengarkan closing statement dari tema kita, program 1 hari Kabinet Gendut, Prabowo harus dirampingkan agar beban rakyat berkurang. Silakan, Bang Rocky. Iya, jadi pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang banyak mengurusi rakyat, sedikit meminta dari rakyat. Jadi kalau pemerintahnya jadi lebih besar, maka akan banyak meminta kepada rakyat. Dan ini yang perlu kita pikirkan, bahwa pertanggungjawaban kepada rakyat itu tidak sekedar karena rakyat diam, tidak meminta dan menuntut, lalu dibiarkan. Tapi semestinya memang prioritas pertama adalah melayani rakyat. Paradigma pemerintahan itu jangan hanya diminta pertanggungjawaban di hadapan rakyat, karena bisa saja Hmm. rakyat tidak mampu untuk meminta dengan tegas karena takut dan seterusnya Ya. atau diancam. Maka paradigma pemerintahan yang baik itu harus menyandarkan kepada di atas rakyat, yaitu sang pencipta rakyat itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para aparat yang sedang duduk berkuasa hari ini, Pak Prabowo, para menteri, para gubernur nanti atau pejabat-pejabat yang lain, jangan berpikir hanya mengatakan rakyat tidak marah atau rakyat biarkan. Maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya dia berpikir bahwa pertanggungjawabannya itu bukannya kepada rakyat, tetapi kepada uh, pencipta rakyat itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai ke sana, maka dia tidak akan berani berbuat semena-mena dan bahkan tidak memikirkan rakyat, tetapi justru banyak membebani rakyat. Saya pikir di situ yang mungkin butuh kita ingatkan kepada para penguasa hari ini. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Terima kasih banyak, Bang Rocky. Mudah-mudahan kabinet ini nanti bisa bekerja dengan baik, tapi sepertinya banyak pihak juga yang menyaksikan. Maka oleh karena itu kita mengambil tema program 100 hari Kabinet Gendut, Prabowo harus dirampingkan agar beban rakyat semakin berkurang. Mudah-mudahan bisa membawa kesejahteraan. Tetapi sepertinya Kabinet Merah Putih ini
juga banyak yang menyaksikan juga, karena akan dikhawatirkan menambah perih menambah perih atau beban rakyat di kemudian hari. Baik, Bang Rocky, terima kasih banyak atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan tema yang lebih baik, lebih panas lagi, dan saya akhiri agenda kita. Kepada Bang Rocky sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.